Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus. Salam jumpa di hari ini, Rabu 1 Desember 2021. Hari ini bersama Gereja Sejagat, kita merayakan peringatan Beato Dionysius dan Redemptus Martir yang menyerahkan nyawa mereka demi pertumbuhan iman akan Kristus di tanah air kita yang tercinta ini. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai ayat 37. Mari kita simak bersama. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Para pencinta insan yang terkasih, perikop yang kita dengarkan hari ini menampilkan 2 mujizat yang dibuat Yesus di atas sebuah bukit dekat pantai Danau Galilea. Dikisahkan oleh Matius bahwa setelah Yesus meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, di mana Ia menyembuhkan seorang putri dari seorang perempuan Kanaan yang menderita kerasukan setan, Yesus kemudian menyusuri pantai Danau Galilea. Lalu Ia naik ke atas bukit untuk duduk sambil beristirahat dan berdoa. Tiba-tiba banyak orang datang berbondong-bondong sambil membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan olehnya. Ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta, dan orang-orang bisu, serta orang-orang yang sakit lainnya. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Mujizat ini memunculkan sikap takjub sambil memuliakan Allah dari orang-orang yang melihat dan mengalami kesembuhan itu. Mujizat ini menjadi bukti keberpihakan Yesus kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, mereka yang menderita dan terpinggirkan. Para pencinta insan yang terkasih, bukti keberpihakan Yesus terhadap kaum marginal ini berlanjut pada mujizat pergangan roti yang kita dengarkan dalam bagian kedua perikop hari ini. Melihat orang banyak yang sudah berhari-hari mengikutinya, Yesus tidak sampai hati untuk menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Ia menyuruh para muridnya untuk memberi orang banyak itu makan. Sempat ada protes dari para murid karena mereka tak punya persediaan makanan selain 7 buah roti dan beberapa ikan kecil. Yesus mempergandangkan semuanya itu untuk kemudian mengenyangkan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Bahkan masih ada sisa 7 bakul penuh. Mujizat yang luar biasa ini sekali lagi
menunjukkan kepedulian dan keberpihakan Yesus kepada mereka yang menderita. Para pencinta insan yang saya cintai dalam Kristus, pusat dari kedua kisah mujizat ini adalah pribadi Yesus. Yesus menunjukkan kepedulian, keberpihakannya kepada mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang lapar, dan lain-lain. Perhatian dan kepeduliannya membawa pembebasan dan keselamatan bagi yang setia mengikutinya. Melalui perikope ini, kita semua dipanggil untuk: pertama, menjadi jembatan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi alatnya, membawa orang-orang yang sedang mengalami pelbagai jenis penderitaan hidup. Kita yakin dan percaya, di dalam Yesus, mereka semua akan mendapatkan kesembuhan dan kelegaan. Kedua, untuk tidak tinggal diam berhadapan dengan realitas penderitaan dari orang-orang yang kelaparan dan berkekurangan. Tuhan memanggil kita untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan apapun yang kita miliki. Ketiga, untuk bercermin pada kesetiaan iman dari Beato Dionysius dan Redemptus Martir, kita dipanggil untuk setia bermisi menampakkan kemurahan hati Allah kepada sesama yang menderita. Tuhan memberkati.